memuji Tuhan, ambil sikap yang baik, hidup yang baik, kita akan mulai ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat berkat Tuhan yang kami rasakan luar biasa, buat penyertaan Tuhan dari malam sampai pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, berkati ibadah kami, mengurapi setiap kami, karena kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami memuji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi Big or Small. Ada kuasa dalam pujian.
Buat tangannya di atas, sama-sama kita katakan bertata atasnya. Anak-anak, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian, Yesus masuk dalam hatiku. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang lihat kanan kiri. Tuhan Yesus lihat dari surga. Katakan kepada Tuhan, Yesus masuk dalam hatiku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Engkau masih berkati kami. Terima kasih buat kesehatan jasmani dan rohani kami Bapa, sehingga kami boleh hidup sehat sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih boleh beribadah, walaupun ibadah kami pada pagi hari ini masih kami lakukan di dalam rumah Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir acara ibadah kami Tuhan Yesus, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat lagu puji-pujian yang telah kami pemandangan tadi Bapa. Biar lagu pujian kami tadi Tuhan Yesus boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkatilah kami Tuhan Yesus sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Berkati juga guru kami Ibu Yesi yang akan menyampaikan firman Bapa. Urapi dia Tuhan Yesus sehingga Ibu Yesi boleh menyampaikan firman
Yesus yang baik. Berkatilah kami Tuhan Yesus di dalam aktivitas kami sehari-hari yang boleh kami lakukan di dalam rumah Bapa. Karena pada saat situasi saat ini sekarang Tuhan Yesus, bangsa Indonesia sedang dilanda virus corona. Tuhan yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Bapa, dimanapun kedua orang tua kami berada. Berkati segala aktivitas mereka Bapa. Berkati setiap pekerjaan yang boleh mereka lakukan Bapa. Berkati setiap rezeki yang boleh mereka terima Bapa. Biarlah kedua orang tua kami boleh membimbing kami anak-anak, boleh membesarkan kami dengan baik. Beri kedua orang tua kami panjang sabar. Beri kedua orang tua kami umur yang panjang Bapa, sehingga kedua orang tua kami boleh membimbing kami anak-anak yang Bapa. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus, karena kedua orang tua kami adalah perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa buat negara kami, negara Indonesia ini Bapa, yang pada saat ini sedang dilanda virus corona Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia ini boleh pulih dari virus corona Bapa. Berkati juga Bapak Jokowi yang memimpin bangsa Indonesia ini Bapak. Beri hikmat daripada-Mu Bapa, sehingga Bapak Jokowi boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Berkati juga tim dokter, para medis, tenaga sukarela yang telah membantu dalam penyembuhan virus corona Bapa. Beri mereka kesehatan mereka, berkati mereka Bapa di dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga juga mereka boleh menyembuhkan pasien-pasien yang terkena virus corona Bapa. Turut campur tanganlah Tuhan Yesus dalam penyembuhan pasien-pasien yang terkena virus corona Bapa. Engkau yang memberkati seluruh pasien tersebut Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga gereja kami pada saat ini Tuhan, seluruh umat, seluruh jemaat PKPI khususnya Bapa belum bisa beribadah di dalam rumah Bapa. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Bapa dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dalam melaksanakan ibadahnya Bapa. Tuhan yang memberkati. Berkati juga gereja kami Tuhan Yesus, supaya gereja-Mu ini menjadi rumah yang kudus untuk beribadah Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga Amang Pendeta Purba Bapa sebagai pemimpin gereja kami. Tuhan memberkati, beri dia hikmat daripada Bapa, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu dengan lebih baik lagi. Berkati juga Amang Fikar, para sintua yang bertugas pada hari itu Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, Tuhan yang baik, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, supaya ibadah kami ini boleh menjadi rupa yang harus hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas semuanya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami yang kami lakukan sepanjang hidup kami, terutama pada pagi hari ini Bapa, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu dan dapat menerima berkat. Inilah doa persembahan kami Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu ya. Hari ini kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, Ibu Yesi mau semua anak-anak yang ada di rumah yuk mempersiapkan Alkitabnya. Jangan lupa ya, karena kita mau membacakan firman Tuhan. Nah, setelah dipersiapkan Alkitabnya, anak-anak ibu juga harus mempersiapkan hatinya. Karena kalau hati kita siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan, maka kita bisa mengerti apa yang Ibu Yesi sampaikan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, baik anak-anak, sudah siap semua? Nah, dalam minggu ini, di pagi hari yang indah ini, Ibu mau cerita tentang firman Tuhan yang temanya persiapan untuk kedatangannya. Kedatangan siapa? Ada yang tahu? Ya, kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Firman kita diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, anak-anak dibuka dulu. Ayo, Ibu kasih waktu ya. Dibuka dulu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke anak-anak, kita mulai baca Alkitabnya ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya
dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baiklah anak-anak, ibu akan menceritakan pada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, di satu hari ada pernikahan. Pernikahan ini kita akan melihat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, mempelai laki-laki ini dia akan datang ke rumah mempelai si perempuan untuk melakukan acara pernikahan. Nah, kenapa ada disebut 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana? 5 gadis yang bijaksana ini mereka akan mengiringi pengantin lelaki, mempelai lelaki. Mereka membawa lampu dan membawa minyaknya. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka hanya membawa lampu saja tapi tidak membawa minyak. Nah, contohnya apa itu? Contohnya apa, Bu? 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, pasti anak-anak tahu ya. Kalau 5 gadis yang bijaksana itu adalah dia suka dengar-dengaran firman Tuhan, ya. Dia suka setiap minggu dia rajin ke gereja, dia rajin sekolah minggu. Kemudian dia dengar-dengaran cakap orang tuanya, dengar-dengaran firman Tuhan, dia nurut apa cakap orang tua, guru, semuanya. Yang baik-baik selalu dilakukan. Nah, 5 gadis yang bodoh adalah anak-anak yang tidak mau pergi ke gereja, tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan, terus selalu melawan cakap orang tua. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, 10 gadis tadi mereka akan mengiringi pengantin lelaki untuk pergi ke rumah pengantin perempuan untuk melakukan acara pernikahan. Tapi pada saat itu pernikahan itu adalah datangnya itu pada saat itu malam hari. Nah, kalau malam itu pasti gelap ya anak-anak ya, tidak ada cahaya. Makanya mereka yang 10 gadis tadi harus mempersiapkan lampunya. Tetapi hanya 5 orang saja yang membawa stok minyak. Dan 5 lagi mereka hanya membawa lampu tapi tidak membawa minyaknya. Nah, pada saat mereka pergi ke tempat di mana pengantin lelaki ini akan melewati jalan, mereka itu menunggu di tepi jalan, tetapi pengantin lelakinya belum datang. Nah, karena belum datang, mereka itu mengantuk. Akhirnya yang 10 perempuan tadi, yang 10 gadis tadi, mereka tertidur. Mereka tertidur lelap. Mereka sangat ngantuk. Di dalam hati mereka berpikir, kenapa pengantin lelaki ini belum datang ya? Padahal kita sudah menunggu lama. Kita juga sudah mengantuk.
lelapnya. Nah, pada saat mereka tertidur, lampu mereka itu tetap menyala. Tetapi lampu itu ada yang redup, ada yang sudah mulai keluar asapnya, ada yang masih terang, ada yang sudah hampir mati. Karena lampu itu terlalu lama menyala. Nah, pada saat itu ada yang bilang, pengantinnya sudah datang, pengantinnya sudah datang. Akhirnya 10 gadis itu terbangun. Mereka terkejut. Pada saat mereka terbangun, mereka melihat lampu mereka ada yang sudah redup, tetapi ada yang masih hidup. Akhirnya mereka yang lampunya sudah mulai redup, mereka mengisi minyaknya. Nah, lampunya kembali terang. Tetapi kelima gadis yang bodoh itu, lampunya sudah semakin redup, tapi mereka tidak memiliki stok minyak. Mereka tidak membawa minyaknya. Nah, salah seorang gadis yang bodoh itu, dia meminta kepada salah seorang gadis yang bijaksana. Dia bilang gini, mintalah minyakmu, bagilah sedikit ke aku, biar lampuku ini tidak akan redup, bisa terus menyala. Dia bilang seperti itu. Akhirnya si gadis yang bijaksana ini bilang begini, tidaklah, kalau kamu mau minyak, kamu pergi aja ke kedai, kamu beli aja di sana, karena aku takut nanti minyakku itu nggak cukup. Akhirnya kelima gadis yang bodoh ini, karena lampunya mulai redup tapi tidak ada minyaknya, mereka pergi ke kedai, mereka cari kedai, ya, mereka cari warung. Di mana ya warungnya? Mereka pergi, mereka meninggalkan 5 gadis yang bijaksana. Nah, pada saat mereka pergi, mereka meninggalkan 5 gadis yang bijaksana untuk membeli minyak. Akhirnya mempelai lelaki, pengantin lelaki itu datang. Nah, hanya 5 gadis yang bijaksana saja yang bisa mengiringi pengantin lelaki. Sampailah mereka ke rumah pengantin perempuan. Nah, akhirnya mereka masuk dan mereka bisa menikmati acara pernikahan itu. Tetapi 5 gadis yang bodoh, setelah mereka membeli minyak, mereka lari sekencang-kencangnya. Mereka takut kalau mereka itu terlambat. Nah, pada saat itu mereka sampailah ke rumah pengantin perempuan. Mereka berkata, pintunya udah ketutup, kita udah terlambat, coba kita ketuk. Akhirnya mereka nutup pintu. Bukakan kami pintu, kata 5 gadis yang bodoh. Akhirnya mempelai pria yang ada di dalam mengatakan, ada yang ingat belum anak-anak dengan cerita ibu? Apa yang dikatakan pengantin prianya? Apa yang dikatakan mempelai wanita ketika 5 gadis yang bodoh menutup pintu? Ya. Nah, mempelai pria mengatakan, siapakah kamu? Aku tidak mengenal kamu. Akhirnya kelima gadis yang bodoh itu, mereka sangat sedih. Mereka menyesal. Karena apa? Karena mereka menjadi manusia yang bodoh tanpa mempersiapkan minyak. Mereka hanya membawa pelita, hanya membawa lampu, tapi tidak membawa minyaknya. Nah, dari cerita ibu ini, ibu mau mempersingkat dan memperjelas ke anak-anak ibu yang ada di rumah. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya untuk mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, kita itu harus rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, rajin dengar-dengaran firman Tuhan, rajin berdoa, nurut cakap orang tua. Tuhan mau anak-anak sekolah minggu seperti itu. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, ya. Mereka terlalu lalai, mereka lupa, mereka
mereka tidak ingat Tuhan, mereka tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan, tidak mau rajin ke gereja untuk pergi sekolah minggu. Nah, dari situ Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita itu tidak lupa untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, anak-anak sudah mengerti sampai di situ? Ya, Ibu harap semua anak-anak yang ada di rumah mengerti dengan firman Tuhan yang Ibu katakan tadi. Baiklah anak-anak, sampai di situ firman Tuhan kita. Semoga anak-anak yang ada di rumah bisa menerima dan bisa tahu dan bisa mengerti serta menjadikan firman Tuhan untuk pelita kita, menjadikan firman Tuhan di dalam hidup kita untuk menerangi jalan hidup kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan kita, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk melipat tangannya, menutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami masih bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kesehatan yang luar biasa, berkat dan kasih karunia terhadap anak-anak sekolah minggu, juga dengan keluarga mereka, Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini Bapa yang mengajarkan kami perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Biarlah kami menjadi kelima gadis yang bijaksana yang mempersiapkan kedatangan Tuhan, agar kami lebih berjaga-jaga Tuhan, agar kami lebih mengerti Tuhan tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami arti kehidupan dan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang mengatur jalan hidup kami, dan apapun yang kami lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan, dan kami tidak lepas daripada kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Terlebih dahulu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Yesus Kristus, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan kami ketika kami jatuh Bapa, ketika kami banyak tekanan Bapa, ketika kami takut untuk menghadapi dunia yang sedang melanda saat ini Bapa. Terima kasih Yesus Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan yang luar biasa Bapa, baik kami sebagai guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, kita masih kembali memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita naikkan pujian sayang-sayang disayang. Aku
kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Mulia, Maha Kudus, yang melayakkan kami Tuhan untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat kebaktian sekolah minggu yang kami adakan di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, walaupun kami di rumah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Pengurapan Tuhan, lawatan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kami semua, guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, supaya kami terus boleh memuliakan nama-Mu, supaya kami terus boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau anak-anak sekolah minggu yang di rumah Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi gadis yang bijaksana, menjadi hamba yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai